Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Wibowo. Saya dari kelas 2 PAIF dengan NIM 224 110 40 2259. Jadi video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Intan Mustika Kusumanityas. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filsafat Mullasadra dan juga filsafat Al-Jabiri. Untuk lebih lengkapnya kita simak video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang filsafat Mullasadra. Basis utama pemikirannya yaitu bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah, filsafat peripatetik, iluminatif, kalam sunni dan syiai, serta irfani atau gnosis. Mullasadra membuat citasi secara menyeluruh yang kemudian ia namakan Al-Hikmah dan Al-Muta'aliyah. Oke, selanjutnya yaitu ontologi Mullasadra. Mullasadra mengembangkan konsep ontologi yang dikenal sebagai hikmah hujjatiyah atau ontologi transendental. Dia berpendapat bahwa ontologi adalah inti dari semua pengetahuan dan mencakup eksistensi dan realitas secara keseluruhan. Penerapan konsep ontologi Mullasadra dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti filsafat, teologi, mistisme, dan juga pendidikan. Pemikirannya tentang tingkat eksistensi, wujud mutlak, dan hubungan antara realitas material dan juga spiritual telah mempengaruhi pemikiran filosofis kontemporer, terutama dalam tradisi filsafat Islam. Nah, yang kedua yaitu epistemologi Mullasadra. Epistemologi Mullasadra menekankan pentingnya pengalaman langsung dan kesadaran intuitif dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Dia mengembangkan pandangan yang disebut hikmah ilm al-huduri atau filsafat pengalaman eksistensial. Nah, penerapannya dapat ditemukan di bidang teologi, mistisme, dan juga filsafat. Epistemologi Mullasadra memberikan dasar bagi pemahaman tentang sumber pengetahuan yang lebih luas, di mana pengalaman eksistensial dan intuitif memainkan peran sentral. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi Mullasadra. Mullasadra berpendapat bahwasanya aksiologi yang tepat harus didasarkan pada pemahaman realitas dan hakikat. Menurutnya, nilai-nilai dan etika tidak dapat dipahami secara terpisah dari eksistensi dan tujuan manusia dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Penerapannya dapat ditemukan dalam aspek kehidupan, terutama dalam etika, spiritualitas, dan pengembangan pribadi. Dalam etika, spiritualitas, dan juga pengembangan pribadi, Mullasadra menekankan moralitas dan kebajikan dalam hidup manusia. Pemikirannya mendorong manusia untuk mencapai kesadaran spiritual dan menumbuhkan kualitas batiniah yang baik seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan juga kesalehan. Yang selanjutnya yaitu filsafat Al-Jabiri. Filsafat Al-Jabiri adalah sebuah aliran filsafat Arab kontemporer yang didirikan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang filsuf dan pemikir Arab yang berasal dari Maroko. Pandangannya yang kritis terhadap pemikiran Arab tradisional dan upayanya dalam mereformasi pemikiran Arab modern membuatnya terkenal. Dalam kerangka pemikiran Al-Jabiri terdapat 3 konsep penting dalam filsafat, yaitu yang pertama ontologi Al-Jabiri atau dikenal sebagai Al-Wujud. Dalam pemikiran Al-Jabiri, ontologi berperan penting dalam memahami dunia dan fenomena manusia. Ia menekankan bahwa ontologi harus memperhatikan konteks budaya dan juga sejarah, di mana realitas itu sendiri diwujudkan. Dengan demikian, ontologi Al-Jabiri lebih menekankan pada konsep ontologi historis yang mengakui perubahan dan perkembangan dalam realitas sosial dan juga budaya. Nah, penerapannya dalam konteks agama dan keagamaan, Al-Jabiri memperkenalkan konsep ontologi tekstual yang menekankan bahwa pemahaman terhadap teks-teks agama harus memperhatikan konteks sejarah dan budaya di mana teks tersebut dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu epistemologi Al-Jabiri atau Al-Ma'rifah.
Epistemologi Al-Jabiri mencakup cara memperoleh pengetahuan dan sifat pengetahuan itu sendiri. Ia mengembangkan konsep epistemologi kritikal yang menekankan pentingnya kritis terhadap pengetahuan dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Al-Jabiri juga menolak pandangan bahwasanya pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui otoritas dan tradisi, dan menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada metode kritis dan refleksi yang aktif. Epistemologi kritikal harus diterapkan dalam memahami teks-teks agama dan dalam konteks budaya dan sejarah yang melingkupi teks tersebut. Ia menggunakan pendekatan hermeneutika yang kritis dan kontekstual untuk memahami dan menafsirkan teks keagamaan. Nah, yang terakhir yaitu aksiologi Al-Jabiri atau Al-Qiyam Al-Ma'rifah. Aksiologi Al-Jabiri dalam pemikiran Al-Jabiri berhubungan dengan nilai-nilai etika dan moral. Nilai etika harus didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang realitas dan pengetahuan yang benar. Ia menekankan pentingnya etika dalam aspek kehidupan manusia dan memandangnya sebagai dasar yang diperlukan untuk pembangunan individu dan masyarakat yang adil. Penerapannya, Al-Jabiri mengusulkan agar masyarakat Arab membangun nilai-nilai universal yang tidak terikat pada tradisi atau agama tertentu, tetapi mampu mengakomodasi keberagaman dan perubahan zaman. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat Al-Jabiri memainkan peran penting dalam pemahaman tentang manusia, pengetahuan, dan nilai-nilai etika dalam konteks budaya dan sosial Arab Islam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang menyimak. Sekian, terima kasih. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.